Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Kali ini saya akan membagikan resep kue tradisional yaitu semar mendem. Kemudian di sini saya akan mengelompokkan menjadi 3 bahan, yaitu bahan A, bahan B, dan bahan C. Untuk bahan A sendiri yaitu bahan abon ayamnya, saya sudah menyiapkan antara lain dada ayam yang sudah saya rebus, kemudian saya suwir-suwir seperti ini. Selanjutnya ada kemiri, kemudian bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, daun salam. Selanjutnya ada santan instan atau santan bubuk, garam, kaldu bubuk, ketumbar, dan gula pasir. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya terlebih dahulu, antara lain kemiri, bawang merah, dan bawang putih saya menghaluskan menggunakan blender. Tambahkan dengan sedikit air, kemudian tutup blender dan saya akan menghaluskannya terlebih dahulu. Oke, setelah bahan bumbu dihaluskan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Siapkan teflon dan beri minyak, kemudian nyalakan apinya. Tunggu minyak sampai benar-benar panas atau hangat. Setelah minyak panas, masukkan bumbu halusnya ke dalam teflon. Tambahkan serai, tambahkan juga daun salam dan daun jeruknya. Kemudian aduk rata dan tumis bumbu sampai benar-benar matang dan berbau harum. Setelah bumbu berbau harum, masukkan dada ayam yang sudah disuwir-suwir. Tambahkan santan bubuk, gula, garam, kaldu bubuk, dan ketumbarnya. Aduk rata sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Kemudian tambahkan dengan sedikit air. Aduk rata kembali dan biarkan sampai airnya menyusut. Jadi nanti untuk bahan abon ayamnya ini sebagai isian saya akan masak setengah kering atau sampai airnya menyusut dan benar-benar menyusut. Oke, sudah terlihat airnya sudah menyusut seperti ini dan tekstur dari adonannya ini sudah setengah kering. Selanjutnya matikan apinya dan biarkan dingin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan B. Bahan B yang saya butuhkan antara lain ada santan, kemudian beras ketan putih yang sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih 2 jam. Selanjutnya ada garam dan daun pandan. Oke, hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengaron beras ketannya terlebih dahulu. Masukkan beras ketan ke dalam panci seperti ini. Tambahkan dengan santan. Tambahkan juga atau beri daun pandan serta garam. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu dan nyalakan kompornya. Selama proses pengaronan atau mengaron beras ketannya ini sebaiknya sering diaduk-aduk agar bagian permukaan bawahnya itu tidak gosong dan tekstur dari santannya tidak pecah.
Diamkan terlebih dahulu, kemudian setelah santan mulai mendidih, aduk-aduk kembali. Oke, santannya sudah menyusut ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian matikan apinya dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci kukusan dan biarkan agar airnya mendidih terlebih dahulu. Setelah panci kukusan mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan beras ketan yang tadi sebelumnya sudah diaron. Masukkan ke dalam panci. Kemudian tutup panci dan kukus selama kurang lebih 30 menit sampai matang. Oke, setelah tadi nasi ketannya matang dan biarkan kemudian sudah hangat seperti ini, ambil 1 sampai 1,5 sendok makan nasi ketan, kemudian pipihkan. Selanjutnya tambahkan dengan adonan atau bahan A tadi, yaitu abon ayam. Kemudian dibentuk menjadi oval dan agak pipih atau sesuai selera. Oke, kira-kira seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis. Oke ya, bisa dilihat bahan A dan bahan B sudah terbentuk seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat kulit atau bahan C sebagai pembungkusnya, yaitu ada telur. Saya menggunakan 4 butir telur. Kemudian ada susu bubuk, garam dan vanili. Masukkan ke dalam atau campurkan dengan telur yang sudah dipecahkan dan kocok terlebih dahulu seperti ini sampai semuanya tercampur menjadi satu. Tambahkan tepung maizena, kocok kembali seperti ini. Tambahkan juga tepung terigunya, masukkan semua tepung terigu dan aduk rata. Oh iya, saya lupa masukkan juga santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus santan instan. Oke, seperti ini. Masukkan santan ke dalam adonan dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Saya menggunakan setengahnya terlebih dahulu dan saya akan mengocoknya seperti ini agar semua bahan tercampur menjadi satu. Tambahkan sisa airnya dan kocok kembali seperti ini. Diusahakan sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah adonan tercampur merata seperti ini, selanjutnya saya akan menyaringnya terlebih dahulu. Ini bertujuan agar tidak ada tepung yang bergerindil dan nanti saat diolah menjadi kulitnya itu dia akan halus. Adonan sudah saya saring dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mendadarnya. Siapkan teflon, kemudian olesi dengan margarin atau mentega.
seperti ini. Dan jangan lupa nyalakan apinya. Setelah teflon hangat, jadi hangat ya, tidak terlalu panas. Kemudian masukkan adonan dengan menggunakan sendok sayur. Saya menggunakan 2 sendok sayur dan ratakan seperti ini. Kemudian biarkan atau ditunggu sampai adonannya tidak lengket di teflon, itu tandanya nanti sudah matang. Oke, bisa dilihat adonan kulitnya ini sudah kering. Saya coba angkat dengan menggunakan sendok yang tipis. Nah, oke, seperti ini ya, dia sangat lentur sekali. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Inilah dia adonan kulit yang tadi saya buat. Bisa dilihat dia tipis dan sangat lentur seperti ini, serta tidak mudah sobek. Kemudian selanjutnya saya akan ambil 1 lembar kulit. Ambil 1 buah adonan lempernya yang tadi sudah saya buat, letakkan di atas bahan kulit, kemudian lipat kulitnya seperti ini dan gulung ke depan ya, jadi menutupi adonan lempernya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Oke, setelah tadi semua bahan terlapisi dengan kulit dadar, kemudian saya sajikan ke dalam piring saji seperti ini. Bisa dilihat tekstur dari semar mendem yang saya buat, cocok dihidangkan untuk acara arisan atau hajatan dan acara yang lainnya. Kira-kira seperti ini semar mendem yang saya buat. Selamat mencoba dan terima kasih.